ini masih serius, nanti kita tekankan lagi. Jadi saya membawa ini tadi yang disampaikan Prof. Zainuddin Maliki tentang RDP tanggal 3 November. Saya kebetulan tidak hadir karena saya ada keperluan lain, tapi saya protes karena di dapil saya tiba-tiba yang di sini memperjuangkan ternyata daerahnya menghapus, mengambil kembali, dan akhirnya sekarang lagi bagaimana caranya dikembalikan. Ada 538 formasi lagi, ini cari 59 ribu saja. Susahnya bukan main, ini yang satu daerah, ini kan seluruh Indonesia, satu daerah 538 tiba-tiba. Untuk mengingat aja sebentar bisa saya video yang diungkapkan oleh Pak Nadi. Satu yang memang benar-benar sudah lulus passing grade itu dioptimalisasi kembali. Jika memang linearitas kan bisa di P2, P3, kenapa tidak langsung di P1? Itu harapan kami yang pertama, Pak. Dan yang kedua, Pak, untuk yang teman-teman yang katanya harus turun P2, P3, itu dari yang P1 ini banyak kekecewaan. Ketika mereka dipaksa turun untuk prioritas 2, 3, dan P6, itu mereka terhalang, yaitu dengan tidak adanya ketersediaan formasi di situ. Di situ, Pak. Jadi sedangkan ada juga teman-teman yang disuruh meresum ulang, tiba-tiba tidak lolos ADM. Padahal tidak merubah sedikit pun ADM pada tahap 1 dan tahap 2. Itu menjadi kebingungan dari teman. Sahabat-sahabat semua, sekarang saya tidak buat kendaraan emosi. Apa yang disampaikan oleh sahabat saya dari Pasuruan, saya kebetulan dari Dapil Pasuruan. Dari Dapil Pasuruan, Jawa Timur 2, meliputi kota Kabupaten Pasuruan, kota Kabupaten Probolinggo. Tapi problem ini bukan hanya di dapil saya, ini dapil nasional. Cuma memang tempo hari ketika raker dengan menteri, karena saya punya datanya yang saya ajukan, yang saya komunikasikan dengan menteri, dan ada PLC juga adalah sebagai counter kasus yang ada di dapil saya. Dan terus terang memang di dapil kami itu yang di Pasuruan sudah disampaikan, dan juga yang di Probolinggo itu betul fakta bahwa ada sekitar yang sangat jauh sekali, yang sangat jauh sekali, itu ada yang dilempar ke Jaya-Jaya, Papua sana, ada yang di Halmahera Selatan, Maluku Utara, ada yang di Kasongan, Katingan di Kalimantan Tengah, ada juga yang di Lampung Utara. Dan itu saya kemukakan di hadapan menteri, dan betul jawabannya menteri dan Dirjen Pak Fikri itu adanya hoax. Saya masih ada bukti, saya simpan buktinya. Ketika menteri bilang hoax, ditindaklanjuti diperkuat oleh Dirjen itu bahwa Excel itu memang katanya hoax. Sampai saya bilang, mohon maaf, saya ada datanya. Dia juga bilang bahwa itu tidak seperti itu. Tapi ketika saya tidak mau debat istilahnya, ya udah saya biarkan. Nah, ini sudah fakta betul bahwa korbannya sudah ada di sini, Pak. Oleh karenanya saya kira kita tidak bisa lagi berdiam diri, memberikan suatu hal yang manis-manis terhadap Kemendikbud. Kita harus lebih keras lagi. Yang kedua, surat permohonan yang kita kirimkan ke pimpinan itu izin apa namanya, yang kita sudah ajukan ke pimpinan, ke ketua DPRD, pansus. Buat pansus itu harus kita segera tegaskan lagi bahwa ini sudah menjadi duka nasional. Boleh saya bilang itu, ini persoalan bukan hanya persoalan perut, tapi persoalan harkat dan martabat dulu. Hadis Nabi mengatakan bahwa ada 3 kelompok yang wajib kita hormati, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang pertama adalah bagaimana kita menghargai, menghormati orang tua. Yang kedua adalah bagaimana kita